diambil semua oleh Allah. Dalam arti ya, dunia ini nggak ideal gitu loh. Allah itu menyatakan dunia nggak ideal untuk anakmu. Ya, dunia tidak ideal untuk engkau wahai ibunda. Aku akan memberikan wilayah yang lebih ideal, gitu ya. Dalam arti bukan kematian untuk kesedihan ya. Allah kadang menjadikan untuk kesedihan ya. Itu Allah kadang menjadikan untuk kematian itu ya, untuk menjemput alam yang lebih alam yang tidak pernah ada tipu daya tipu-tipu, alam yang tidak pernah ada tipu daya tipu-tipu, justru menjaga gitu ya. Allah justru menjaga gitu ya. Ketika terjadi seperti itu juga berarti menjaga. Sama juga dengan kejadian Rasulullah ya, keturunannya langsung Rasulullah ya, dan 6 putra putrinya ya, 3 putra dan 3 putri. Semuanya yang menguburkan adalah Rasulullah. Ya. Punya Qasim dikuburkan oleh Rasulullah. Ya. Punya Abdillah dikuburkan. Punya yang kecil Ibrahim dikuburkan oleh Rasulullah. Begitu juga yang perempuan Kulsum, Ruqayyah. Semuanya itu sengajalah Allah, ya, nggak ideal ya. Nggak ideal untuk keturunan Rasulullah. Seperti Nabi Isa diangkat. Ya. Begitulah adilnya Allah. Ya. Allah tidak menghancurkan tentara yang mengejar Isa. Ya, tapi Allah mengangkat Isa. Ya, itulah keadilan Allah. Allah tidak mengeringkan terusan Suez ya, laut ya. Laut Suez ya. Nah, di mana Musa dulu ya dialihkan di lautan bebas. Nah, itu kan hanya sendiri yang kalau menghilangkan laut tadi, berapa yang punah kehidupan laut ya, termasuk karang, jamur, ikan, apapun yang hidup ya di laut itu akan musnah kan gitu ya. Allah tidak hanya membelah gitu ya, memberi jalan. Gitu ya. Ya, begitu juga dengan Ibrahim ya, tidak dipadamkan api ya, tapi api itu didinginkan kan gitu ya. Begitu juga Rasulullah ya. Tidak ditutup goa itu ketika dia bersama Abu Bakar ya, tapi ditutupnya dengan sarang laba-laba. Nah, artinya bisa aja ya Allah menutup lubang gua itu dengan batu, akhirnya nggak menemukan lubang kan gitu ya. Tapi berapa kehidupan di dalam itu yang dirusak. Ya. Artinya dirimu juga begitu ya. Dirimu juga begitu. Segala sesuatu kesulitan itu tidak dihilangkan semuanya ya. Kamu diberi jalan yang namanya Shiratal Mustaqim ya, untuk membelah jalan itu sendiri gitu ya. Maknanya di situ ya. Maka semua kesusahan itu dari Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kesusahan itu. Bagaimana Allah menolongmu melewati kesusahan celah-celah itu tadi, dengan kamu diberi hidayah-hidayah. Kesusahannya terus ada ya. Mana ada orang yang nggak ada kesusahan? Ada ya. Mana ada ya. Makanya dulu itu saya masih belum di tahap ini ya. Dulu saya itu kan pernah di penjara ya. Seumur hidup diri saya sendiri kepikiran untuk masuk penjara itu nggak ada ya. Begitu juga istri, anak, nggak ada kepikiran masuk penjara. Begitu juga dengan adik-adik saya ya, yang profesor semua sudah ya, yang di Surabaya menjadi rektor, yang di Jakarta menjadi di LIPI ya, sudah eselon 5 kan gitu. Ada yang di BSN ya, adik saya itu yang profesor semuanya, ada yang di LIPI. Nah, itu sampai kaget gitu ya. Ketika mendengar saya di penjara itu sampai kaget. Jangankan kalian saya sendiri itu nggak kepikiran. Ya. Saya itu juga di dalam hidup saya nggak kepikiran ditempeleng orang.
ya, dipukul sipir, ya, dipukul polwan, gitu ya, ditampar polwan, gitu ya. Tapi saya terima, gitu ya, karena saya sudah menemukan ilmu ini, gitu loh. Saya cuman berkeyakinan begini, ya, tidak ada yang bisa menempatkan saya di sini kecuali Allah, ya, bukan polisi, bukan hakim, ya. Meskipun saya dikriminalisasi, gitu ya. Meskipun saya dikriminalisasi. Nah, ini kasus yang seolah-olah dipaksakan, dan saya harus bersinggungan dengan militer. Akhirnya saya ngalah aja. Mungkin Allah mau memberi saya sesuatu, tapi menjemputnya di situ, ya, walaupun nggak lama, kan gitu ya. Nah, momen-momen seperti itu nggak bisa, ya, nggak bisa kita pikirkan. Ya. Assalamualaikum. Begitu juga dengan kalian. Waalaikumsalam. Begitu juga dengan kalian, ya, mengalami momen-momen yang luar biasa tadi, yang selamanya tidak pernah terpikir olehmu, ya, ditinggal istri, ya, ditinggal suami, ya, dibenci mertua, ya, dibenci handetolan keluarga. Nah, hal-hal itu kan sebetulnya kamu sungguh-sungguh menghindari dan pastilah kamu menjaga. Tapi kenapa setelah kamu menjaga justru terjadi, ya? Jangan selalu bilang hari esok lebih baik, ya. Kamu harus menyatakan hari ini aja, ya. Hari inilah yang ku nikmati. Aku nggak tahu 1 jam ke depan, ya. Jangankan 1 jam, 2 menit ke depan ini saya nggak ngerti. Ya. Nah, itu dinamakan orang yang berpasrah, berserah kepada Allah, ya. Itu dinamakan kita bersama gerak Tuhan, ya, bukan dengan gerak keinginanmu, dengan gerak kondisi yang kamu kondisikan, gitu ya. Ketika dalam dirimu menyatakan, aku mau makan rendang, nggak makan bakso, padahal disetting makan bakso, ya. Setelah sholat Idul Fitri tadi, kalian pulang tuh ingin makan bakso, ya. Berubah dengan sendirinya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita itu, ya, harus bertauhidnya, ya, kepada Allah, ya. Makanya nggak ada hari esok yang baik, ada hari esok yang buruk, gitu ya. Hari esok, ya, hari esok yang dinamakan hak, dan kamu harus menyatakan aku nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, dan aku nggak ingin diberitahu, ya. Orang yang duduk di kasab itu bahaya sebetulnya, ya. Saya ini kan dulu pengobatan, pernah jadi dukun, pengobatan jarak jauh, ya. Ketemu Joko Budu, ya, satu hotel bersama beliau. Saya ini juga seniman dulu, ya, ketemu Setiawan Jodi, gitu. Artinya begini, ya, sawung jabu. Nah, kalau bicara ilmu, bicara agama, nah, itu adalah sesuatu yang artinya syariat, gitu lah, ya. Bicara ilmu, bicara agama itu syariat. Tapi kalau bicara hakikat itu bicara seni. Nggak butuh ilmu sebetulnya. Orang hakikat itu butuh seni. Seni untuk mengindahkan Allah melalui dirimu. Ya, kamu mengindahkan Allah melalui dirimu. Dan kamu menerima cahayanya Allah yang diberikan olehmu. Ya. Maka bicara hakikat kalau masih bicara ilmu, masih jauh. Ya. Kita ini bicara seni. Ya. Makanya karya seni itu luar biasa, baik syair, ya, baik lukisan, ya. Ya, baik berdakwah seperti ini, ya. Ini seni. Saya bukan mubalik, ya, karena saya nggak punya jamaah tabligh, kan gitu ya. Saya bukan mu'alim, karena saya nggak punya jamaah taklim, ya. Saya bukan dai, ya, karena saya tidak punya mimbar ataupun sarana untuk berdakwah. Saya nggak punya mimbar, ya. Saya hanya waskito yang punya seni, yang menyampaikan segala sesuatu dengan seni,
dengan keindahan. Itulah hakikat. Kalau hakikat masih ilmu, jauh. Ya. Kenapa? Masih bisa dipatahkan. Tapi kalau seni, siapa yang bisa mematahkan karyamu? Nggak ada. Ya, kamu menjadi dirimu sendiri dan tidak ada pesaing. Wong seni kok. Ya. Seni itu pasti ada klasifikasi. Ya, makanya tidak bisa disamakan. Dirimu menjadi autentik, eksentrik, dan nyentrik. Itulah seni hakikat itu. Ya. Maka kalau hakikat dijadikan ilmu, yang terjadi gontok-gontokan, perdebatan. Ya. Makanya saya itu kadang menjauh gitu ya. Masuk room, masih mendebatkan ilmu. Coba dia bermanuver ya, dia bersair, berseni gitu. Akhirnya jiwa ini tertarik kan gitu ya. Jiwa ini tertarik. Maka seni yang paling indah itu seninya orang-orang yang terusir. Ya. Seninya orang-orang yang terasingkan. Seninya orang-orang yang dalam perantauan sepi. Coba mulai dari Bapak Soekarno, orang-orang yang paham agama, ya, Buya Hamka, semuanya di penjara. Apakah mati di dalam penjara? Tidak. Apakah menderita di dalam penjara? Tidak. Di Turki, Syekh Muhammad Said Nursi, Syekh Baiduzaman, sampai muridnya ikut semua masuk penjara. Karena gurunya masuk penjara. Nggak ada. Ya. Karena justru di dalam penjara ini ada yang dijemput, yang dinamakan menjemput jiwanya sendiri. Ya. Bertemu jiwa murninya sendiri. Makanya ketika keluar, sudah tidak bisa dikuasai oleh kekuasaan, walaupun itu pemerintah. Ya, akhirnya dia mengalah. Ya. Jangan saya, gitu ya. Buya Hamka begitu ya. Jadikan menteri, jangan saya, yang lainnya aja. Karena orang-orang seperti ini sudah bukan nggak butuh kekuasaan ya, sudah nggak mau dikuasai oleh kekuasaan itu sendiri, apalagi pemerintah. Ya, masalahnya ulama itu menjadi ulama ya karena dikuasai oleh pemerintahan, ikut aturan, ikut ini, ikut itu gitu ya. Ya, maka wali itu bukan ulama. Wali itu yang dinamakan al-ulama. Ya, ada Allah yang menjadikan ulama. Kalau ulama ada su-nya. Ya barakallah. Semoga berbagi ini. Silakan Bang Tua, ada pengalaman sebagai penggali kubur kan?
Lagi kapa. Jadi lagi sepi karena ada kapa dulu kita.
Silakan yang lain. Asnya di sini lagi maghrib. Oh iya Bang Adi, nggak apa-apa. Bang Irwan, masih ada Bang Irwan? Mustafa aja. Bang Mustafa. Assalamualaikum Kak Vivi, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggal maghrib dulu ya, sabar ya. Assalamualaikum. Maaf baru nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut Cak Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa lagi sholat ya? Oh iya. Sampai mana tadi ya? Bisa ya? Bentar. Baru bisa, Pak. Baru mau isa di tempatku. Lanjut. Apa? Baru mau isa kalau di tempatku, baru ngaji masjid. Oh iya. Jadi barusan maghrib, selesai maghrib barusan. Jadi nanti habis isya saya juga mau ada kegiatan lagi. Jadi ada waktu sampai jam 7 lebih lah. Iya. Oke, dilanjut Cak Man untuk siraman rohani buat kami ini. Amin, amin ya. Kita sama-sama belajar lah. Karena memang tahap belajar ini nggak bisa dibatasi dengan usia. Belajar itu mulai dari bangkuan ibu sampai kita kembali ke ya. Jadi kalau kita ngomong ini sendiri itu fadilahnya kalau untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu keilmuan, suatu hal nasihat, segala fadilahnya seperti juga ketika kita berzikir. Jadi banyak sekali
motivasi untuk kita itu belajar. Di antaranya adalah bertafakur dalam jangka waktu tertentu itu lebih diutamakan dari sholat sunnah tapi ya di keutamaan dari kita bermuzakarah, kita berdialog seperti ini adalah untuk sambung rasa ini. Kalau dikaitkan dengan zikirnya namanya zikir sir, zikir rasa, zikir sir. Ini kalau dilafatkan tuntunannya hu. Ini kalau dijabarkan ya akbarnya Allah, maha besarnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Kalau kita kaji di Al-Quran itu bacanya Iqra. Semua yang kita baca ini sebenarnya, yang kita sampaikan ini, yang kita dengarkan ini ada di dalam Iqra yang tersirat tadi. Iqra kitabak wa kafa binafsika. Jadi membaca apa yang tersirat di antara ayat-ayat yang nyata itu akan memperkuat keimanan kita, keyakinan kita, sehingga perjalanan menuju ketakwaan yang sebenarnya takwa itu kita memperoleh arah, kita memperoleh penerang cahaya. Contoh yang disampaikan ceritanya apa tadi kan, seorang anak ketika meninggal dunia itu tadi, anak ini dia ditutupi dengan cahayanya Allah, seakan-akan terkesannya itu dalam cerita kan dibawa oleh malaikat. Artinya ketika malaikat yang menjemput ini tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi keraguan di situ. Dia sudah kembali ke alamnya, rohaninya yang dijemput tadi. Rohaninya dijemput oleh malaikat. Bahkan si penggali kubur ini menjadi saksi. Artinya itu sebagai pelajaran, ada saksinya. Nah, hakikat kubur itu ya apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mau belajar seperti ini, kita berdialog, saling mengisi ya. Yang mendengarkan ini kan sinyalnya itu lebih kuat. Yang menyampaikan ini sebagai penerima tadi. Nah ini ketika tersambung maka ada sinergi. Nah, sinergi ini yang menjadikan kekuatan keyakinan itu semakin kuat, saling terkait satu sama lain. Ini seperti medan magnet yang bertasbih, yang berputar-putar itu seperti orang bertasbih itu. Itu akan menambah kekuatan kita untuk menembus hijab-hijab atau penghalang-penghalang yang menutupi lahiriah tadi. Jadi melihat sesuatu di balik segala sesuatu, atau disebut dengan sir tadi, zikirnya hu. Jadi kembali lagi kepada kisah tadi, hikmahnya adalah ketika ruhaninya itu sudah benar-benar nyampe dalam hati itu, sudah sampai kepada batasnya, yang nampak hanyalah cahayanya tadi. Cahaya ini kenapa kok malaikat yang menjemput? Karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Jadi ibarat kata sang penerima ini tadi sinkron, cahaya ketemu cahaya, nurun alam nur. Dia kembali ke alam cahaya tadi, kembali kepada nurnya Allah. Ketika disebut nurnya Allah ini sudah tidak ada lagi penyebutan, tapi yang ada hanya esensi keberadaan. Dan ini yang menyaksikan ini, kalau memandang seperti itu, dia mendapatkan seperti ibroh, bahasa ibroh itu seperti buah, pelajaran. Jadi situ intinya pelajaran bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika anaknya itu menuntut ilmu, kemudian dia tiada ya, meninggal lah bahasanya. Sebenarnya dia menjadi hiasan di alam surga sana, diceritakan dalam hati itu menjadi bunga. Nanti ketika orang tuanya meninggal, orang anak itu akan menyebut orang tuanya di balik ya,
Biasanya orang tua yang menyebut anak, tapi anak ini yang menyambut orang tuanya di alam sana menunggu. Jadi ini sebuah hikmah, sebuah pelajaran yang disebut anak itu adalah panca indera kita. Hakikatnya ya, hakikat dari kisah itu yang disebut anak adalah panca indera. Kalau kita bisa mendidik panca indera kita, saya analogikan panca indera ini anak-anak kita, atau apa yang kita emong itu bahasa Indonesia, yang kita bimbing. Ini yang kita didik, ini panca indera kita, anak-anak kita yang kita didik tiap hari. Ketika dia itu dipasrahkan kepada Allah, artinya bukan aku yang melihat, tapi karena Allah Maha melihat, aku bisa melihat. Ini dipasrahkan, dikembalikan ke alam cahaya tadi. Bukan aku yang mendengar, tapi Allah yang mendengar. Ini dikembalikan semua. Sehingga puncaknya tadi dia bertemu dengan kesadaran tadi. Kesadaran yang dimaksud ini adalah dia memahami kondisinya dirinya, atau tugasnya dia, atau fungsinya dia, keberadaan dirinya ini sebagai apa. Ini kesadaran itu seperti membangunkan seseorang, itu disadarkan dia, kamu sebagai apa, peranmu apa, tujuanmu apa. Dan si kesadaran ini terkoneksi dengan panca indera, maka perannya mata untuk melihat ini melihat apa yang dia lihat. Kalau tidak dididik, maka dia penglihatannya kosong. Maka diisilah penglihatan itu dengan bacaan lafaz-lafaz yang dituntut dengan Rasulullah. Ada tasbih, tahmid, tahlil. Pendengaran juga diisi dengan tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, kalimat-kalimat thayyibah. Itu semua dididik untuk mendidik anak-anak tadi, untuk mendidik panca indera tadi. Ketika dia sudah terdidik, itu otomatis dia terkoneksi sampai kepada akliyahnya. Akliyah ini kalau sudah sampai kepada makna yang sebenarnya, dia yang akan membukakan rahasia-rahasia sirnya Allah tadi, yang dikatakan seperti malaikat. Jadi malaikat di mana duduknya? Malaikat duduknya di akliyah yang akan masuk ke kolbu. Dia yang menyampaikan ke kolbu itu akliyah, itu sifat-sifat malaikat. Akliyah yang sampai ke kolbu, yang bisa masuk ke kolbu itu malaikat. Maka malaikat dikatakan setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu keluar masuk dari Baitul Makmur. Baitul Makmur yang dimaksud adalah yang ada di kepala ini. Dia keluar masuk membawa urusan. Dia melintasi kolbu nanti. Lawannya dari malaikat itu sifat iblis. Iblis ini juga bisa menyerupai seperti malaikat. Dia duduknya sama di Baitul Makmur juga. Hanya saja ketika sifat iblis itu yang mengendarai dia ada sifat panas. Ada nggak sinkron dengan hati. Biasanya sifatnya itu selalu bergesekan. Misalnya dia selalu nggak terima, protes, kenapa begini, bagaimana, dan seterusnya. Sehingga tidak bisa masuk ke kolbu, selalu tertolak. Mau masuk nggak bisa. Nah, ini sifat-sifat iblis itu ketika tidak bisa masuk ke kolbu tadi selalu terpental, sehingga dia hanya melihat zahirnya saja. Ini bukan cahaya tapi seperti api. Gambarannya seperti itu hikmahnya. Jadi si anak tadi karena ketulusan, kepolosannya, maka sifat malaikat yang sudah dia kendalikan itu masuk ke kolbu. Ketika panca indera sudah terdidik dengan kalimat thayyibah, kemudian sinkron dengan akliyah, dengan sifat malaikatnya, ini diantarkan sampai ke kolbu. Kolbu inilah hamalatus arsnya Allah tadi. Sampai ke arsnya Allah, dia mengantar sampai ke situ. Ya Baitul Makmur, maka sang malaikat tadi, akliyah kita ini, yang menyangga ars, yang menyangga hati, kolbu kita. Maka itu disebut hujah. Nanti malaikat itu hujah bagi kita. Dia yang akan memberikan laporan, dia baik, dia buruk. Itu malaikat yang memberikan hujah. Dia yang menolong, bahasanya itu
seakan-akan malaikat itu yang menjaga dia, yang menyangga arsnya kita itu tadi. Seseorang yang sudah sampai ke tahap itu, ya otomatis dia selalu sibuk memperhatikan aktivitas sehari-hari. Mulai dari nafasnya ini jangan sampai sia-sia. Setiap saat nafasnya itu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih terus. Tujuannya apa? Untuk mendidik ini tadi, panca indera yang dikisahkan seperti anak-anak, terus dididik sampai meskipun dia tidak melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahlil dan sebagainya, itu akliyahnya sudah terkonek secara otomatis. Maka nanti akliyah kalau sudah terkonek seperti itu, penerapannya itu dia seperti ada yang mengarahkan, mulai kakinya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tujuannya itu bagus buat dia, mana yang tidak, itu dia terarah secara otomatis ketika itu tadi akliyah tadi sudah terdidik, seperti ada yang membimbing. Dikatakan itulah para malaikat yang menjaga kita, yang selalu mengingatkan kita. Tapi sebaliknya, ketika itu tadi tidak terkoneksi ya, ibarat kata putus, tidak ingat, ini ada potensi lawan dari malaikat tadi, sifat iblis tadi itu mengajak dialog, ada kebimbangan. Setiap langkah itu ada kebimbangan. Nah, kalau sudah ada kebimbangan ini, kalau tidak cepat-cepat kita itu kembalikan, tidak cepat-cepat kita itu ibarat kata berzikir ya, ingat sama Allah, maka dia akan dikendalikan oleh sifat iblis tadi. Ketika sifat iblis yang mengendalikan, maka keinginannya itu ya hanya sebatas panca indera tadi, dikeluarkan dia. Semua keinginan itu keluarkan saja. Abadannya di situ. Kalau dari sifat malaikat akliyahnya tadi dididik dengan kalimat thayyibah, masuk ke sifat malaikat, dia nggak tergesa-gesa, tapi dia masih masuk ke kolbu ini, dia masih ada seperti bimbingan, tidak langsung semaunya sendiri, masih ada batasan. Tapi ketika akliyah itu sendiri tidak ada batasan lagi, ya karena ada koneksi yang putus, ya otomatis dia ngikutinnya yang penting hidup apa adanya, nggak usah terlalu ribet. Ya itu bujuk rayunya seperti itu, dia semaunya sendiri. Itu yang akan secara pelan-pelan, kalau kita tidak kembali ya, kita tidak memperhatikan, tidak ingat sama Allah, tanpa terasa keimanan tadi ditarik, sehingga benar-benar dia seperti dalam keadaan kegelapan tadi. Itu berlawanan, itulah alam kubur tadi, alam kubur yang kegelapan itu tadi. Tapi ketika dijemput dengan malaikat, alam kuburnya jadi terang. Kenapa? Karena sudah terdidik tadi. Inilah pentingnya mendidik seorang anak tadi. Nanti pendidikan bagi anak-anak itu akan jadi cahaya. Jadi itu sedikit dari saya, ya membersihkan hati lah bahasanya ya. Untuk membersihkan hati kita latihannya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Cak Man. Iya. Jawab Bang Don. Okay. Jadi kembali lagi kepada metode zikirhu ya, zikirhu atau disebut dengan zikir nafas atau disebut dengan zikir sir ini, orang juga ini pintu bukanya ke martabat alam ruh. Di zikirhu ini la sautin wala harfun, ada huruf ada kata. Ini jalannya nafas, keluar masuk nafas, naik turunnya nafas. Ketika nafas keluar itu dia menjadi asrar. Nafas keluar ini bisa berupa ucapan seperti ini, bisa berupa kalam, suara, ataupun nafas kita yang keluar itu
itu akan jadi asal. Dan nafas yang masuk ketika di dalam mana sudah zikir ya, sudah terkoneksi tadi, itu menjadi sirnya Allah ketika terhubung. Maka sirul asror ketika itu terus selalu terhubung, selalu terkoneksi, ini akan menjadi energi dalam diri, menjadi naik setelah keluar masuk, ada naik turunnya nafas ini yang disebut dalam kajian ini ya, dalam hakikat dari mihrot itu sendiri. Ini naik turunnya nafas itu kalau orang-orang bertafakur untuk mengkoneksikan antara panca indera, pikiran, kolbu, dan ruh tadi itu terhubung. Jadi caranya dia menutup semua lubang yang ada di dalam diri tadi. Naik turun nafas ketika sudah sirul asr, sudah jalan, ketika nafas keluar ini tidak ada pengakuan, menjadi asr, menjadi cahayanya Allah tadi dari Allah. Ketika masuk menjadi sir, ini rahasianya Allah. Maka di antara itu ini kajian zikirnya disebut dengan zikir nafas atau sholat daim. Itu dapat itu. Jadi seperti itu maksud dari buku itu tadi. Kalau diisi dengan zikir ya, bisa menjadi zikir nafas atau Kok gak jelas? Jadi orang-orang terdahulu kalau kita perhatikan ya, kemudian ke dalamnya dia menjadi sir, dia menjadi rahasianya Allah. Maka tidak ada satupun nafas itu seakan-akan menjadi miliknya. Dia kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan nafas tadi agar sampai kepada sir? Maka masuknya ke panca indera dulu. Panca indera disadarkan. Bukan aku yang melihat, tapi karena Allah. Dididik dulu. Pendengaran juga bukan aku yang mendengar, tapi karena Allah. Karena hakikat pendengaran itu nanti masuknya ke ruh ya. Intinya kalau nggak ada ruh nggak mungkin orang bisa melihat. Dan orang bisa melihat itu bukan karena mata. Karena banyak orang punya mata belum tentu bisa melihat. Banyak juga orang yang matanya cacat tapi bisa melihat. Iya, betul. Makasih Bang Fuad, berkah selalu, subhanallah. Allah kembalikan dengan berlipat ganda Bang Fuad, berkah penuh barokah. Iya, lanjut Cak Man, berkah subhanallah, benar itu. Jadi kita kembali lagi ke makna sir tadi ya. Bagaimana untuk mendapatkan sir? Kita mendidik panca indera dulu. Ketika panca indera sudah terdidik, tidak ada lagi kemelekatan, keakuan diri, pandangan, pendengaran, penciuman, semuanya ini adalah nikmat dari Allah, sehingga munculnya itu rasa syukur. Dia bersyukur kepada Allah dengan segala apa yang ada ini, apapun kondisinya, suka duka itu dia syukuri. Karena apapun ya keadaan kita, suka duka itu pasti dapat
meskipun dia bergelimang dengan kekayaan, pasti ada rasa duka, itu pasti ada, dan banyak sekali sebabnya. Dan itu semua jangan menjadi penghambat untuk kembali kepada Allah, karena suka duka itu bagian daripada kehidupan itu sendiri. Ketika sudah disadari seperti itu, artinya dia tidak terpaku pada rasa itu tadi, rasa suka dan duka, tidak, tapi dijalani, mengalir aja. Waktu itu juga pandangan, kan pandangan ada yang enak nggak enak, pendengaran pun ada enak nggak enak, dinikmati saja, itu bagian dari kehidupan. Kita hanya mengambil nilai-nilai, poin-poin pelajaran, hikmah dari segala sesuatu, jadi pelajaran bagi kita, sehingga ketika itu diambil saripatinya ini untuk akal tadi, jadi nutrisi, akalnya jadi cerdas. Panca indera ketika sudah terdidik, akalnya jadi cerdas. Ketika menyampaikan, dia lebih mudah, tabliknya itu dipermudah karena jernih tadi, karena sudah dimurnikan tadi. Kemurnian dari mengambil nilai-nilai dari kehidupan itu, dia ambil saripatinya, dia ambil poinnya, dia ambil hikmahnya. Baik dan buruk itu adanya hanya sebuah pendidikan, adanya sebuah nilai, adanya sebuah poin. Bagaimana kita mengambil nilai dari sebuah keburukan itu untuk pelajaran. Kalau orang berbuat buruk itu konsekuensinya seperti ini, penyebabnya seperti ini, dan juga nanti fungsinya ada. Keburukan itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Begitu juga kebaikan, yaitu seperti plus dan min itu saling terkait. Baik buruk selalu ada plus min. Ini kalau dimurnikan, ini jadi pelajaran seperti ini disebut hikmah. Hikmah ini kalau di akal nanti jadi nutrisi, orang jadi cerdas, tabliknya jadi lebih mudah dalam menyampaikan sesuatu, karena tidak ada tendensi, tidak ada menyalahkan, tidak ada membenarkan, ya natural aja. Ini untuk mendapatkan sir yang kedua melalui akliyah tadi. Jika akliyahnya sudah sehat seperti itu, dikatakan akalnya waras ya. Akal waras ini dia tanda-tandanya bijak. Dia luas, pandangannya luas, wawasannya luas. Tidak terbatas akliyah itu pandangannya. Sehingga ketika pandangan itu sudah tidak ada lagi identifikasi, dalam arti luas itu tidak ada pembatasan, tidak ada keberpihakan, natural aja abadi seperti air mengalir, dia akan terserap sampai ke kolbu. Ketika itu tadi dari panca indera ya, kita mengambil sarinya, mengambil nilainya masuk ke akliyah, dari akliyah itu diserap lagi, dimurnikan lagi sampai ke kolbu, disebut rasa tadi. Rasa ini yang disebut sir. Maka dari akliyah menuju hati itulah perjalanan sir tadi. Dia mendapatkan sir. Ketika masuk ke sir, yang pertama masuk ke lapisan luar dari hati. Nah, sifatnya hati ini dia menerima seperti getaran frekuensi, masih ada dualitas yang enak itu masih terasa, padahal sudah dimurnikan, tapi dia masih merasakan. Ibarat kalau rasa itu masih tingkat luarnya, dia merasakan pedas, asin, manis dan sebagainya. Ini kalau masuk ke dalam lagi, di dalam hati ada namanya kolbun. Kolbun itu kalau sudah menyerap, yang namanya asin, manis tadi tidak menjadi persoalan, tapi yang menjadi titik poinnya adalah kemanfaatan tadi. Kolbun mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh akliyah tadi sampai ke hatinya, rasa-rasa tadi ditanggalkan, jatuhnya menjadi kemanfaatan. Apa ini manfaatnya, besar mudorotnya apa enggak? Ya masih ada dua lagi, tapi lebih ke kemanfaatan kolbu itu. Maka kadang si kolbu ini mengalami kebimbangan, benar atau enggak. Dan dia butuh bimbingan, masih
butuh pendapat, mungkin dari teman, bisa dari guru, dari orang tua, mungkin dengan bertafakur dia terbolak-balik. Dan kalau sendiri dengan akliannya itu dia pertimbangkan, dia naik turun. Ini ketika masih di kolbu, tapi ketika sir itu masuk ke dalam loop, dia menjadi seperti penerang, tidak ada lagi kalau kolbun tadi masih ada dua hal, kemanfaatan atau mudorot ya, tapi ke loop itu semua dinetralkan, baik dan buruk itu dinetralkan, dimurnikan, itu menjadi afal, jadi petunjuknya Allah. Sehingga dia tidak lagi takut dengan hal-hal yang menakutkan, yang buruk, tidak, karena sudah terang loopnya. Saya singkat saja sampai ke loop itu tadi. Kalau masuk ke sahob, dia akan mendapatkan mutiara-mutiara. Mutiara-mutiara ini biasanya berupa ilmu-ilmu, kaidah-kaidah, rumusan-rumusan. Dia menemukan ide-ide yang luar biasa. Dan ini alamnya kalau sudah sampai ke situ yang disebut mukasyafah tadi. Seperti yang disampaikan Bang Irwan ya. Dia melihat sahob, mutiara, melihat sesuatu itu bisa mengidentifikasikan, bisa memberikan suatu gambaran, visualisasi. Ini seperti ini, ini seperti ini seperti ini. Itu terang sekali karena loopnya sudah menerangi, sehingga sahofnya itu memberikan visual gambaran-gambaran. Ini hak kebenaran yang memang murni, sudah murni. Jadi tidak ada penyangkalan di situ, tapi itu jadi petunjuk tadi, sahabat-sahabat. Dan setelah melewati itu, baru dia sampai kepada yang namanya sir tadi. Sir itu sebuah kelembutan. Kalau sudah kelembutan seperti posisi Bang Irwan, kadang-kadang saya itu mau ngomong itu takut menyakiti, dan kasih sayangnya besar sir itu. Jika orang-orang seperti itu biasanya mastur, dia menyembunyikan diri, tidak ingin dikenal. Kalau sudah sampai ke sir tadi, jadi perjalanan sir, ketika sampai sir nanti tujuannya sampai kepada aku. Kalau sudah sampai kepada aku, dia sudah diam. Diamnya di sini adalah bertemu dengan ruh tadi. Ternyata dia satu kesatuan yang utuh. Ketika sampai ke aku ini tunggal, dia utuh. Di situ semuanya itu menjadi terang. Kalau digambarkan seperti padang mahsyar, seperti lapangan yang luas. Dia seperti berjalan di situ tadi. Dan ini kalau diurai lagi ya, kembali lagi, turun lagi. Tapi kalau sudah sampai di aku itu tadi, yang ngomong sama yang mendengar ini satu kesatuan, satu yang sama. Maka dikatakan, Amin, Allahumma amin, subhanallah. Betul jangan. kalau sudah di situ zikirnya satu nafas, tenggang rasa, satu nafas, atau set alif tunggal. Istilah-istilah itu untuk kita memberikan satu titik poin yang jadi pegangan. Atau kalau orang Jawa disimbolkan dengan keris, simbolkan dengan alif, dia membawa alif. Seperti yang disampaikan Bang Irwan ketika melihat Abah Waskito, sampai di situ beliau sudah ketemu akunya. Maka bahasanya Abah Waskito itu bahasa aku ini. Dibuka aja mute-nya Irwan. Itu tinggal itu gambar mic itu ditotol tel gitu, ditotol dipencet. Nah, gitu aja kok repot. Tadi kamu ngedut-ngedut, jadi Cakman itu ngomong kecil, jadi kamu ngedut-ngedut, kersak-kersak, kerembuk-kerembuk gitu, jadi ku mute. Oh, masalahnya atas narasinya Cakman tuh gini, Bunda. Ada satu rahasia aku sampaikan sini ya. Silakan. Waktu itu kan teman-teman lagi bicara ekonomi Indonesia sangat susah. Iya. Jadi kita ke Istana Merdeka secara rasa. Di situ Iya. ada satu benda yang harus disingkirkan. Terus karena itu harus disawai dengan beras kuning, ku telepon teman di Jakarta untuk sawai Istana Merdeka kan. Iya. Sampailah terjadi pemindahan itu, aku tahu cerita semua. Itu terjadi betul loh, istana itu pindah. Nah jadi maksudnya kita itu bekerja dalam diam untuk orang banyak. Pertama, Jakarta juga sudah terlalu padat, dan memang tempat itu yang paling bagus untuk menjadikan ibu kota.
zaman Pak Soekarno udah ada, nanti tahun sekian itu kita pindah di sana sih sudah tertera, udah Iya. tertulis. Jadi setiap presiden, baik Gus Dur, baik SBY kan disampaikan ini. Terus pembukanya itu baru ada itu yang SBY itu ada itu nanti pindah ke sana itu ada. Tapi dia belum buka lahan di sana, yang buka lahan kan Jokowi yang bangun ini. Diteruskanlah sama pemuda-pemuda yang baru. Itu tetap nanti ke sana arahnya. Pindah Jadi, kemana? Tapi tahun keberapa kita enggak. Kenapa jadi Rasa? Mau pindah kemana? Kalimantan. Jadi Oh, pada saat IKN. itu kan, pada saat itu dari Soekarno, Soeharto, SBY semua itu kita ikuti semua. Kan kalau dari Soekarno kita baca-baca buku gitu. Kemudian waktu saat penentuan, aku tuh maunya jangan di Kalimantan Timur kalau berdialog kepada diri itu kan. Jadi detik-detik Jokowi memutuskan, aku tuh hikmat menyimak televisi waktu itu. Apa tadi ada Saya putuskan untuk di Pasir Utara. Oh jangan ya Allah. Oh kalau di lain nanti kamu lagi tersinggung bilang. Akhirnya letakkan di Pasir Utara itu aku dihujah orang, dihujah teman-teman kan. Gue bilang nggak bisa, undang-undang sudah deal tuh mengenai keselanjutan serah Pak Prabowo aja nanti. Artinya di dalam diam itu bekerja untuk orang banyak. Mungkin gini ya sederhananya, mereka semua berencana kita mendukung dengan doa gitu, nah sehingga terjadi apa yang diinginkan selama ini. Itu pekerjaan lah gitu dalam diam Israel tuh gimana supaya tidak nyakiti Palestina gitu nah. Jadi kita berkesadarannya bukan untuk pribadi, bukan untuk kita bertiga, bukan untuk di daerah kita, bukan untuk Indonesia, tapi untuk dunia kalau bisa gitu ya. Untuk kemaslahatan orang banyak. Terus kan Cak Man tadi bagus dah. Lanjut Cak Man. Yang bilang gini sama si Daisa, Cak Man, katanya lanjut kamu Cak kan Man. udah ini Lagi udah mau bikin kopi, belajar sabar istiqomah kan tenang. katanya, terus Nanti kamu kalau udah kalau selesai bisa hapusin tuh video-video kamu tuh yang joget-joget katanya di TikTok. Kan Daisa bilang begitu. Bang udah Irwan, bagaimana kalau Maaf ya Daisa mah belum bisa kecuali itu yang penglihatannya ngatur itu Bang yang Irwan larang Daisa itu tentang suami rasa. Daisa gitu. Dia Palestina? tuh bukan siapa-siapa tapi seolah-olah ngasih tahu Daisa tuh memang